Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang salah satu model pada jaringan serap tiruan, yakni model HEP yang ditemukan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Baik, sebelum kita membahas apa itu model HEP, jadi di sini kita terangkan dulu apa sih JST itu atau jaringan serap tiruan. Baik, jaringan serap tiruan atau neural network adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Nah, jadi JST terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan dapat belajar dari data untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Baik, langsung saja kita masuk ke apa itu model HEP. Jadi, model HEP merupakan salah satu pendekatan pembelajaran paling awal dalam jaringan serap tiruan. Model ini didasarkan pada prinsip pembelajaran Hebbian yang diperkenalkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Nah, jadi untuk model Hebb ini punya prinsip. Nah, jadi prinsip utamanya itu adalah jika dua neuron aktif secara bersamaan, maka hubungan antara bobot antara keduanya itu akan diperkuat seperti itu. Jadi, apa hubungan antara HEP dengan JST ini? Jadi model HEP merupakan fondasi awal dari proses pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Nah, prinsip-prinsip utamanya seperti yang sudah saya katakan tadi, jika neuron yang aktif bersamaan akan memperkuat koneksi di antara mereka. Jadi prinsip cara kerja JST memperbarui bobot untuk mempelajari pola dari data. Meskipun HEP adalah model yang sangat sederhana, tapi termasuk juga unsupervised learning atau model pembelajaran yang tidak perlu diamati karena bisa berkembang dan belajar sendiri. Jadi konsepnya masih menjadi sangat dasar gitu bagi banyak metode pembelajaran dalam neural network modern seperti perkuatan bobot, aktivasi neuron, hingga konsep memori asosiatif. Dengan kata lain, model HEP adalah langkah pertama yang diperkenalkan ide bahwa komputer bisa belajar secara mandiri seperti halnya otak manusia seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contohnya ya, contoh untuk penyelesaian suatu permasalahan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti apa. Baik, di sini sudah saya buatkan untuk langkah penyelesaiannya. Untuk langkah pertama itu biasanya kita melakukan proses untuk vektor masukan. Nah, jadi nanti untuk vektor masukannya itu kita pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki bobot dan juga biasnya. Nah, jadi untuk rumus mencari bobot dan juga bias itu delta WI itu sama dengan XI dikali T. Sedangkan untuk delta B itu mencari delta B itu adalah sama dengan T, yang dimana T ini adalah targetnya. Sedangkan untuk W ini adalah bobot, lalu yang X ini adalah vektor inputnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perbaikan bobot, yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah untuk mencari bobot barunya. Nah, untuk mencari bobot baru, kita di sini rumusnya WI baru sama dengan WI lama ditambah delta. Nah, WI ini I-nya ini adalah data ke satu sampai ke N-nya. Begitupun juga dengan biasnya. Biasnya ini untuk mencari bias sama dengan bias lama ditambah delta untuk i-nya itu adalah data satu dengan sampai n atau seterusnya seperti itu. Ini maaf tadi ini adalah bias ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada contoh kasus, ada dua contoh kasus. Untuk kedua kasus ini dia menggunakan fungsi n yang dimana kita ketahui bahwa fungsi n itu apabila inputan itu bernilai true maka dia outputnya juga true. But apabila dia nilai inputannya itu salah satunya false, maka dia itu outputnya itu adalah false. Seperti itu. Baik, di sini kita coba fokus dulu untuk tabel yang sebelah kiri ya. Untuk kasus representasi biner, untuk outputnya itu biner. Baik, di sini karena dia menggunakan menggunakan logika n ya. Di sini kan true, 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 maka hasil targetnya itu juga outputnya itu adalah true.
Nah, di sini apabila ada false, maka dia targetnya nanti juga akan false seperti itu. Begitupun juga dengan kasus yang kedua, untuk inputan biner dan juga keluarannya itu bipolar. Nah, bedanya itu cuma kalau yang biner itu untuk hasilnya itu satu atau nol, kalau yang bipolar itu antara satu dan minus satu. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke cara pengerjaan untuk ke contoh kasus berikut. Yang pertama mungkin kita kerjakan dulu untuk yang sebelah kirinya. Kita langsung saja ke slide-nya. Baik, di sini sudah saya masukkan untuk soalnya tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini kita mencari dulu untuk perubahan bobotnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Baik, untuk mencari perubahan bobot tadi rumusnya adalah eh, mencari perubahan bobot atau delta WI itu sama dengan XI dikali dengan T. Oke, di mana XI-nya itu adalah yang ini, terus T-nya itu adalah ini. Nah, itu tinggal kita kali saja. Misalnya di sini untuk mencari delta WI itu dari SI-nya ini. Berarti 1 dikali satu sama dengan satu seperti itu. Terus mencari delta W2 itu dari ini dari S2 ini, data kedua untuk kolom kedua. Jadi satu dikali satu sama dengan satu. Untuk biasnya juga begitu. Delta bias itu tadi ada rumusnya sini untuk mencari oh ini delta bias sama dengan T. Oh, berarti di sini kita bisa langsung masukkan saja sama dengan T-nya. Karena di sini si T-nya 1, 0, 0, 0. Maka di sini 1, 0, 0, 0. Seperti itu. Karena dia sama dia untuk target dan juga delta biasnya. Oke, kita fokus saja kedua ini dulu. 1 dikali nol itu nol, 1 dikali nol juga nol, 1 dikali nol, nol. Oke, sepertinya untuk hasilnya itu nol semua ya. Baik, kita langsungkan aja biar cepat. Nah, jika sudah dapat untuk perubahan bobot, yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah mencari bobot baru. Di mana untuk rumus mencari bobot baru itu adalah eh, WI baru atau bobot baru itu sama dengan WI lama ditambah delta. Nah, WI lama ditambah delta. Untuk deltanya kita sudah dapat ya. Tapi untuk WI lamanya itu yang mana? Baik. Jadi pada metode Metode HEP itu di sini untuk implementasi pertama untuk bobot lama yang pertama kali itu adalah nol ya. Di sini kita inisialisasikan nol untuk yang pertama kali. Baik. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya tadi. Untuk mencari bobot baru itu sama dengan WI lama ditambah dengan delta. Nah, jadi 0 ditambah satu itu sama dengan 1 di sini. 0 ditambah satu itu satu, 0 ditambah satu itu satu. Begitu terusnya. Nah, setelah itu untuk mencari data kedua untuk baris kedua di sini untuk kita menggunakan bobot lamanya itu adalah ya baris pertama ini, hasil dari yang terbarunya itu ya untuk menjadi bobot lamanya. Sehingga nanti untuk hasilnya itu seperti ini. Kita langsung saja biar cepat. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Satu satu satu, satu ditambah nol tuh satu, satu tambah nol tuh satu, hasilnya sampai bawah. Untuk hasil akhirnya itu adalah satu 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 untuk W1, W2 dan juga biasnya. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan semua hasil ini, yang perlu kita lakukan adalah selanjutnya adalah pengujian. Baik, di sini untuk rumus pengujian itu adalah output sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Untuk W1, W2 dan untuk biasnya itu juga sudah kita ketahui tadi ya. Untuk targetnya juga di sini 1, 0, 0, 0. Yang ini dari mana? Yang ini tuh dari sini, Bang. Teman-teman, dari sini 1, 0, 0, 0. Oke. Jadi untuk data pertama itu 1, 1, data kedua itu 1, 0, data ketiga itu 0, 1, data keempat itu 0, 0. Yang ini dari mana? Yang ini tuh dari sini, teman-teman. 1, 1, 1, 0. Ini adalah vektor masukannya ya, 0, 1, 0, 0. Gitu, seperti itu. Baik, tinggal kita masukkan saja. Untuk X1-nya ini kita masukkan, W1-nya itu kita masukkan 1 dikali 1 ditambah X2-nya ini, yang ini kan 1 dikali apa? Oh, dikali W2 dikali 1
ditambah B-nya itu sama dengan satu, biasnya itu sama dengan satu, hasilnya itu 3. Nah, karena dia 3 itu lebih besar daripada sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar dari nol gitu, maka kita jadikan dia satu seperti itu. Karena dia untuk output targetnya itu kan dia itu biner ya, jadi antara satu ataupun juga nol seperti itu. Begitupun juga untuk data kedua, semuanya sama, kita tinggal masukkan saja. Untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, yang kita lakukan adalah kita ambil kesimpulan terlebih dahulu. Untuk targetnya itu kan untuk data satu itu satu, data 2, 3, dan 4 itu adalah nol. Sedangkan untuk hasil output di sini itu hasilnya itu data satu sampai data keempat itu adalah satu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi logika N, input dan target biner yang sesuai hanyalah data satu. Kenapa? Karena di sini data satu saja yang sama dengan targetnya. Sedangkan untuk data 2, 3, dan 4 itu tidak menghasilkan JST yang sempurna. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke penyelesaian untuk tabel kedua. Baik, kita lanjut. Oke, di sini untuk yang inputan biner untuk akhirnya itu bipolar, outputnya itu bipolar. Sama ya dengan yang cara yang tadi. Di sini yang perlu kita lakukan pertama adalah eh, mencari untuk deltanya dulu, perubahan bobotnya itu. Nah, di sini untuk rumus delta tadi sudah ingat. Untuk mencari delta adalah x atau input vektor itu dikali dengan target. Nah, di sini satu kali satu satu satu, di sini juga satu ya. Nah, di sini satu dikali minus satu itu hasilnya minus satu. Nol di sini karena dia nol. Di sini satu kali minus satu minus satu. Tuh. Oke. Selanjutnya di data ketiga di sini nol untuk ke delta W1-nya. Nol di sini minus satu. Kita tulis ya, minus satu. Oke. Di sini untuk ke delta W1 nol, di sini delta W2 juga nol. Untuk biasnya, delta biasnya itu minus satu. Seperti itu. Oke, jika sudah ketemu, yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah mencari bobot barunya. Di sini kita inisiasi pertama kali itu adalah nol. Oke, rumus mencari bobot baru seperti yang saya bilang tadi, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta delta masing-masing. Misal delta W ditambah dengan delta W1, W2 ditambah dengan delta W2, sedangkan bias ditambah dengan delta bias. Seperti itu, teman-teman. Baik, di sini kita coba masukkan 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 1 untuk delta W2 sama dengan 1, 0 ditambah 1 juga 1. Sehingga kalau kita langsung lihat untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Oke, seperti ini. Satu, satu. Terus untuk akhirnya itu dia untuk untuk finalnya itu untuk bobot final itu 0, minus satu dan minus 2. Sehingga kita ini ambil untuk W1 0, di sini untuk melakukan pengujian W1 0, W2-nya minus satu dan biasnya itu minus 2. Baik, di sini targetnya tadi adalah bipolar satu minus satu minus satu minus satu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus untuk mencari output sama seperti sebelumnya. Untuk mencari output sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias seperti itu. Untuk data satunya juga sama, 1,1, 1,0, 0,1, 0,0. Kita tinggal masukkan di sini 1 dikali 0 ditambah 1 kali minus 1 ditambah minus 2. Minus satunya ini kan adalah W2, untuk minus 2 ini adalah biasnya. Didapatkan hasilnya minus 3. Karena dia minus 3 ini kurang dari 0, maka dia dijadikan minus 1. Karena di sini akan untuk outputnya itu bipolar ya. Jadi kita tambahkan minus 1. Seperti itu. Oke, begitupun juga dengan data kedua, data ketiga, dan data keempat. Untuk hasilnya itu seperti ini. Kalian bisa hitung. Oke. Untuk kesimpulannya, fungsi logika N untuk input biner dan target bipolar yang sesuai hanyalah data 2, 3, dan 4. Nah, karena di sini data kesatunya itu targetnya itu adalah 1, bukan minus 1 ya. Jadi data ke-1 itu tidak sesuai dengan tidak menjadi menghasilkan JST yang sempurna seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari penjelasan saya, sangat kurang sekali karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat